Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta kesediaan dari ketua kelas kita untuk memimpin kita berdoa. Silakan Wahai Sukorni untuk memimpin berdoa. Baiklah teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa di antara teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ya, cuma satu orang ya. Kita doakan teman kalian mudah-mudahan cepat sembuh dari penyakitnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak. Ya, pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai eksplanasi ya. Nah, namun sebelum kita masuk kepada materi mengenai teks eksplanasi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Himne Guru ya. Karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November. Nah, silakan berdiri semuanya. Ya, boleh duduk kembali anak-anakku. Luar biasa ya, itu adalah lagu Himne Guru ya, menceritakan tentang seorang
guru, perjuangan seorang guru dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Siapa anak-anak bangsa? Kita semua. Ya, mudah-mudahan perjuangan bapak dan guru-guru mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang terkait dengan teks eksplanasi adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning mengenai teks eksplanasi, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis gagasan umum teks eksplanasi dengan cermat. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi berdasarkan gagasan umumnya. Nah, adapun cakupan materi kita pada hari ini mengenai yang pertama itu langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi berdasarkan gagasan umumnya. Sebelumnya kita harus temukan dulu gagasan umum pada setiap paragraf yang ada dalam teks eksplanasi ini. Lalu kita buat ringkasan mengenai teks eksplanasi tersebut. Nah, adapun uraian kegiatan yang akan kita lakukan anak-anakku yang pertama diskusi kelompok, yang kedua mengerjakan yang ketiga presentasi. Biasa masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Yang berikutnya menanggapi hasil diskusi. Yang kelima nanti kalian mengerjakan soal seperti biasa, soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita ya terhadap materi. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi pembelajaran. Nah, adapun penilaian nanti yang akan kita lakukan, ada penilaian sikap. Nanti sikap kalian berdiskusi akan Pak Guru nilai. Kemudian nanti penilaian hasil diskusi LKPD-nya, ya. Dan yang ketiga penilaian formatif berupa evaluasi setelah siswa setelah kalian mengikuti pembelajaran. Nah, inilah bentuk penilaian yang akan kita lakukan. Nah, anak-anakku bisa perhatikan gambar ini ya. Oke, itu gambar gempa bumi. Rumah yang rusak akibat gempa bumi. Nah, kemudian ini tuh gambar tsunami. Nah, ini gambar gunung meletus. Nah, inilah kejadian atau fenomena gempa bumi, kemudian tadi tsunami dan gunung meletus. Ini yang akan kita pelajari dalam teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas ya apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Coba dibuka dulu ringkasan materinya. Dilihat di sana apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, coba Wise kita tolong dibaca apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu secara lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, eksplanasi berarti penjelasan atau paparan. Namun dalam kaitannya dengan genre teks, eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial maupun budaya. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta ataupun mengandung pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Hanya saja sebab ataupun akibat itu berupa kumpulan fakta yang menurut
Menurut semua memiliki hubungan kausalitas dan perubahan dapat memiliki itu sendiri. Nah, itulah ya pengertian dari teks eksklamasi. Intinya adalah penjelasan mengenai suatu fenomena atau kejadian alam ya, atau juga kejadian sosial. Kejadian alam dapat berupa ini: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, longsor. Itu termasuk dalam teks eksklamasi. Kemudian yang perlu anak-anak ingat bahwa struktur teks eksklamasi itu ada 3. Yang pertama ada namanya identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Kemudian yang kedua hubungan sebab akibat ya, hubungan atau sebab akibat, hubungan sebab akibat atau rangkaian kejadian. Dan yang ketiga tafsiran atau interpretasi. Ingat ada 3 struktur dalam teks eksklamasi. Nah, ada pun manfaat kita dalam mempelajari teks eksklamasi. Yang pertama apa? Memudahkan kita memahami proses terjadinya suatu fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain-lain. Yang kedua apa? Menambah wawasan kita dalam mitigasi bencana. Apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana itu anak-anak? Kita bisa menyelamatkan diri ketika dalam bencana, itu yang pertama. Dalam artian persiapan kita dalam menghadapi bencana itu, karena bencana itu bisa datang kapan saja tiba-tiba. Seperti kejadian kemarin di Cianjur itu ya. Berapa kekuatan gempanya? 5,6 skala Richter ya. Banyak sekali ada korban jiwa, ya Allah, luar biasa. Kita ikut berduka cita, ya. Kita turut berduka dalam kejadian tersebut. Ratusan yang meninggal, kemudian belum lagi korban yang luka-luka, belum lagi yang rumah yang hancur berat ya, rusak berat rumahnya, dan belum lagi kerugian-kerugian yang lain. Kita turut berduka cita. Mudah-mudahan saudara kita di sana dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya ya. Nah, itulah manfaat kita mempelajari teks eksklamasi, terutama yang kedua itu, menambah wawasan kita dalam mitigasi bencana. Kalau terjadi gempa bumi bagaimana? Apakah kita diam saja dalam ruangan? Mungkin kita harus menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Kalau memungkinkan kita langsung lari keluar. Kalau nggak memungkinkan kita bisa berlindung di bawah meja. Ya, itulah manfaat kita mempelajari teks eksklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham sampai di sini? Alhamdulillah. Pak Guru punya tayangan di sini terkait gempa yang kemarin ya. Silakan kita perhatikan, kita simak baik-baik ya. Bagaimana terjadinya gempa bumi di Cianjur pada hari Senin tanggal 21 November kemarin. Mari kita saksikan bersama-sama.
Gimana anakku? Sedih sekali perasaan kita ya. Itulah tadi gambaran tentang terjadinya gempa bumi. Subhanallah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itulah yang akan menjadi pokok permasalahan pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana sih proses terjadinya gempa bumi itu? Ya, mari kita simak materi berikut ini. Nah, silakan anak-anak simak ya. Ini proses terjadinya gempa bumi. Nah, itu tadi tayangan mengenai proses terjadinya gempa bumi, bahwa gempa bumi itu terjadi karena adanya gerakan dari bawah ke bumi, yaitu berupa lempeng-lempeng bumi, disebabkan oleh dua faktor penyebab terjadinya gempa bumi, yang jenisnya itu ada gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, ini ya yang tadi pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti gempa bumi, banjir, tsunami, longsor, ya. Nah, ini tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun fenomena sosial, ya. Nah, ini ya struktur dari teks eksplanasi, ya. Ada identifikasi fenomena, kemudian proses kejadian berupa sebab akibat, dan yang ketiga adalah interpretasi atau ulasan. Nah, ini akan menjadi topik permasalahan kita hari ini, langkah mencari gagasan umum teks eksplanasi dan langkah-langkah kita meringkas teks eksplanasi.
Yang pertama kita harus baca berulang-ulang teksnya, kemudian pahami inti bahasan apa yang sedang dibahas, dan yang ketiga temukan kalimat utamanya. Nah, ini adalah langkah kita meringkas teks eksplanasi, ya. Langkah kita dalam meringkas teks eksplanasi. Ada berapa langkahnya? Ada 3. Coba dilihat. Yang pertama, membaca keseluruhan teks harus kita baca sebelumnya. Yang kedua, mencari gagasan utama atau gagasan umum pada setiap bagian teks. Dan yang terakhir apa? Membuat kerangka teks berdasarkan gagasan umumnya. Inilah yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, baiklah. Ini adalah pengantar untuk materi ini. Kita sudah menonton lagi bagaimana gempa bumi itu terjadi, bagaimana langkah-langkah kita menemukan gagasan umum dan meringkasnya. Silakan anak-anakku duduk secara melingkar, ya. Duduk bersama masing-masing kelompoknya. Oke, baiklah, Pak Guru punya lembar kerja di sini ya, APD yang akan kita selesaikan bersama-sama hari ini. Nanti Pak Guru akan jelaskan bagaimana langkah-langkah kita dalam menyelesaikan APD ini. Nah, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Kelompok gempa bumi silakan maju untuk ambil APD-nya. Kemudian kelompok banjir. Kelompok longsor. Nah, ini kelompok longsor. Dan yang terakhir ada kelompok tsunami. Silakan kelompok tsunami. Ya, sebelum kita mulai berdiskusi, Pak Guru ingin melihat dulu tepuk semangatnya. Ya, tepuk semangat. Ya, masuk kurang ini. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pak Guru akan menjelaskan ya sedikit langkah kita mengerjakan LKPD ini. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Seperti yang tadi ada kelompok gempa bumi sampai kelompok tsunami ya. Ditulis nama kelompoknya, kemudian ditulis anggota kelompoknya siapa saja ditulis ya. Berikutnya tujuannya adalah menganalisis gagasan umum dalam teks eksplanasi. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi berdasarkan gagasan umumnya. Nah, ada pun langkah-langkahnya di sini. Setiap individu dan kelompok harus membaca LKPD dengan seksama. Ya, dibaca dulu LKPD-nya. Ada disajikan teks eksplanasi tentang gempa bumi di sana, dibaca dulu. Kemudian yang kedua, diskusikan bersama kelompoknya ya. Dan yang ketiga, cermati dan teliti teks eksplanasi tentang gempa bumi pada LKPD yang tersedia, lalu ikuti langkah menjawab soalnya. Kemudian analisislah gagasan umum tiap paragraf. Tiap paragraf itu kalian tentukan apa sih gagasan umumnya. Kemudian buatlah ringkasan teks eksplanasi. Kalian buat ringkasan teks eksplanasi di sana sudah tersedia. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya seperti biasa, ya. Kemudian kelompok lain akan menanggapi. Silakan mulai berdiskusi. Ya, lanjutkan diskusinya ya. Pak Guru akan menilai diskusikannya. Ya, ketika kelompok akan Pak Guru nilai, maka kelompok yang
berdiskusinya, mana yang sungguh-sungguh dalam berdiskusi, kekompakannya, aktifan dalam berdiskusi, percaya dirinya, dan kemampuan mengungkapkan pendapatnya kepada teman-teman kelompoknya. Ya, silakan berdiskusi. Kemudian ada kelompok tsunami. Perguruan tinggi yang dikelompokkan dari kelompok tsunami. Ada Anissa, ya biasa Anissa. Ada Khairil. Kita lihat kelompok banjir nih, kebanjiran terus ya kelompok banjir ini. Bagaimana? Ya silakan didiskusikan, dibaca dengan seksama. Ada Mahyudin di sini. Ya, bagaimana dengan kelompok longsor? Nah, silakan dicari dulu gagasan umum dari masing-masing paragraf itu ya. Cari dulu gagasan umumnya paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya apa. Lalu nanti dibuat ringkasan terkait dengan teks eksplanasi tersebut. Ya, selamat bekerja. Ini kelompok tsunami, ya. Kelompok tsunami, silakan fokus kelompok tsunami. Samsul, Pandi, ya silakan dibantu temannya untuk berdiskusi. Dicari gagasan umum ya dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, setelah dicari gagasan umumnya ya, nanti dibuat ringkasannya ya. Ringkasannya kalimat-kalimat yang sudah bergerak dimasukkan dalam ringkasan tersebut. Ya, bagaimana dengan kelompok gempa? Nah, dibaca ya untuk paragraf keempat. Dilihat di sana ya, paragraf keempat. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini ya. Terkait dengan apa ini? Gempa bumi vulkanik ya. Berarti gagasan umum dari paragraf keempat tentang apa? Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi disebabkan oleh apa? Gempa bumi vulkanik itu letusan gunung ya, letusan gunung berapi. Nah, kemudian nanti paragraf kelima. Lihat di paragraf kelimanya tentang apa? Ya, menjelaskan tentang apa paragraf kelima itu.
menjadi gagasan umumnya. Ya. Nah, bagaimana dengan kelompok banjir? Biasa kelompok banjir ya. Perhatikan setiap paragraf itu begitu mengapa. Nanti setiap kelompok yang sudah selesai, aku akan kasih nanti untuk mempresentasikan hasilnya, lembar menempel hasil pekerjaan. Bagaimana masing-masing kelompok ini? Ya, tinggal sebentar ya. Tinggal sedikit lagi jadi. Kalau ada kesulitan boleh langsung ditanyakan ke Pak Guru. Kelompok longsor. Nah, sudah bagus progresnya kelompok longsor. Kemudian kelompok tsunami. Ya, dibuat ringkasannya ya, berdasarkan gagasan umum yang tadi. Ya, dibantu temannya ya, jangan cuma satu orang yang mengerjakan ya. Kerjasamanya perlu nilai juga. Kelompok banjir ya, bagaimana progres diskusinya? Nanti ditentukan siapa yang akan maju mempresentasikan hasilnya ya. Oke, ini ada kelompok gempa ya. Kelompok gempa. Maka dicermati masing-masing gagasan umum dari setiap paragraf. Bagaimana semua sudah selesai? Ya, luar biasa ya. Pak Guru akan cek dulu nih hasil pekerjaan dari kelompok longsor dulu. Oke, gagasan umum teks eksplanasi paragraf pertama berisi penjelasan pengertian gempa bumi. Paragraf kedua penyebab terjadinya gempa bumi dan macam-macam gempa bumi. Paragraf ketiga, 4, 5. Nah, perlu lihat juga ringkasannya di sini. Oke, bagus sudah ya, tinggal dipresentasikan ya. Berikutnya, Pak Guru ingin lihat kelompok tsunami dulu. Hasil pekerjaan kelompok tsunami. Oke, gagasan umumnya
Berisi tentang penjelasan pengertian gempa bumi paragraf pertama. Paragraf kedua berisi tentang penyebab terjadinya gempa bumi dan macam-macam gempa bumi. Paragraf ketiga keempat ini sudah bagus. Ringkasannya tinggal dipresentasikan ya. Berikutnya kelompok banjir. Kelompok banjir kita lihat hasil penelitian kelompok banjir. Oke, gagasan utamanya seperti tulis ya. Kemudian ringkasannya kita lihat. Oke, bagus juga ringkasannya. Tinggal dipresentasikan ya. Kelompok gempa bumi mana? Kelompok gempa bumi ya. Nah, kelompok gempa bumi paragraf pertama dasar umumnya ya. Penjelasan gempa tektonik, penjelasan gempa vulkanik. Nah, kemudian untuk ringkasannya juga ya bagus ya, ringkas ada 15 ya. Nanti tinggal dipilih siapa yang akan maju mempresentasikan hasilnya. Nanti kelompok gempa bumi bisa mendapatkan hasil diskusinya di sebelah selatan ini. Kemudian kelompok banjir di sebelah sana. Kelompok longsor bisa dibawa tulis ya, dan kelompok tsunami boleh di. Oke, baiklah ya. Silakan masing-masing kelompok yang mau disebutkan namanya boleh maju mengambil ya. Kelompok tsunami ya, silakan diambil ya. Bentar dulu ya. Sini. Dulu. Kasih guntingnya juga. Digambarkan hasil penelitiannya ya. Kemudian kelompok longsor boleh maju. Kelompok longsor. Ya, gunting ya. Kemudian kelompok banjir. Saya terakhir kelompok gempa. Baiklah, silakan ditempel hasil pekerjaannya. Bagus, posisinya seperti itu. Nah, ini buat dari atas ini. Ini buat dari atas. Ya, ini. Nah, pokoknya ini tertutup nggak masalah ya. Ini. Nah, tinggal ditempel. Oke, kelompok banjir ya bagus. Silakan ditempel, diatur ya biar pas ya. Nah, nanti kalau sudah selesai ditempel di atas kapannya, pajak ya kelompok gempa, kelompok banjir di sebelah sini dipajak. Kemudian kelompok tsunami di sebelah sana di belakang pajangnya. Dan nanti kelompok longsor boleh dipajang di depan ya.
Oke, bawahan sedikit ya. Bawahan sedikit ya dulu. Bawahan. Oke. Selainnya setelah ya. Ya, kelompok ini sudah menempelkan hasilnya ya, sudah selesai. Kemudian kelompok banjir juga sudah selesai. Kemudian di sini ada kelompok tsunami. Kemudian kita ya. Oke. Ada kelompok longsor ya. Masing-masing sudah menempelkan hasilnya. Tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Ya, baiklah. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan boleh berdiri semua. Ya, baik. Diperhatikan dulu kita sama-sama ice breaking ya. Refresh otak kita ya, biar segar pemikirannya. Ya, saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok gempa bumi. Ya, kita persilakan tepuk tangan ya. Kelompok gempa bumi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gempa bumi
menyampaikan hasil diskusi kami. Paragraf pertama, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Paragraf kedua berisi penyebab terjadinya gempa bumi. Paragraf ketiga berisi penjelasan gempa tektonik. Paragraf keempat, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung Merapi yang sangat dahsyat. Paragraf kelima, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenai musim. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batuan bumi. Gempa bumi disebabkan oleh dua faktor, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik atau letusan gunung. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja, namun cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu, terutama yang banyak gunung Merapi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih ambil tepuk tangan untuk kelompok gempa. Ya, adalah bagi kelompok yang lain kalau presentasikan itu pilih tempatnya yang lancar ya, yang lancar mempresentasikan hasilnya. Ya, kita beralih ke sesi menanggapi ya. Kita berikan kesempatan kepada kelompok longsor ya untuk menanggapi presentasi dari kelompok gempa. Silakan kelompok longsor, siapa yang mewakili temannya? Menurut kami, gagasan utamanya dijelaskan dengan baik, presentasinya disimpulkan dengan jelas, ringkasan materinya juga bagus dan lengkap. Nah, itulah tadi tanggapan dari kelompok longsor untuk kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok gempa. Baik ya, kita persilakan untuk presentasi yang kedua ya. Dari kelompok longsor, silakan kelompok longsor maju untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Paragraf pertama. Gagasan untuk paragraf pertama berisi penjelasan pengertian gempa bumi. Dan paragraf kedua, apa penyebab terjadinya gempa bumi dan macam-macam gempa bumi. Paragraf ketiga, pengertian tentang gempa tektonik. Paragraf keempat, pengertian tentang gempa vulkanik. Paragraf kelima berisi tentang interpretasi penafsiran atau ide ujung pokok gempa bumi. Baik, hasil ringkasan kami. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan gas bumi yang berasal dari dasar atau bawah
kita berikan kesempatan kelompok tsunami, ya. Kelompok tsunami untuk memberikan tanggapan kepada kelompok longsor. Menurut kami cara penyampaiannya sudah cukup bagus dan mudah untuk dipahami dan cara menyampaikannya juga cukup menarik. Ya, itulah tanggapan dari kelompok tsunami untuk kelompok longsor. Nah, kita lanjut kepada presentasi berikutnya. Presentasi dari kelompok banjir, ya. Silakan kelompok banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok banjir akan menyampaikan gagasan pertama. Paragraf 1 berisi penjelasan gempa bumi. Paragraf 2 berisi penjelasan tentang terjadinya gempa bumi dan sistem gempa bumi. Paragraf 3 berisi penjelasan tentang gempa bumi tektonik. Paragraf 4 berisi penjelasan gempa bumi vulkanik. Dan paragraf 5 berisi penjelasan interpretasi atau tafsir penafsiran gempa dapat terjadi kapan saja. Gempa bumi adalah ibarat atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan dari bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Gempa bumi dapat dibelokkan menjadi dua, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan bumi dari bumi atau lunak sehingga mengalami gerakan. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya lapisan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim, meskipun tingkat konsentrasi gempa cenderung tertentu, seperti pada batas kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok banjir, luar biasa sekali ya. Baik, kita minta kesediaan dari kelompok gempa untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok banjir. Ya, silakan. Perwakilan dari kelompok gempa. Kami hasil diskusi dari kelompok banjir sudah bagus. Gagasan umum teks tersebut sudah keren. Presentasinya disampaikan dengan jelas. Ya. Baiklah, itulah tadi tanggapan dari kelompok gempa bumi untuk kelompok banjir. Pertanyaan sekali lagi untuk kelompok banjir. Baiklah, untuk presentasi yang terakhir kita satu lagi ya dari kelompok tsunami. Ya, silakan perwakilan dari kelompok tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Analisis gagasan umum teks deklarasi tersebut. Paragraf pertama. Paragraf pertama gagasan utama paragraf 1 berisi tentang penjelasan pengertian gempa bumi. Paragraf kedua berisi tentang penyebab terjadinya gempa bumi dan macam-macam gempa. Paragraf ketiga berisi tentang penyebab terjadinya gempa tektonik. Paragraf keempat berisi tentang terjadinya gempa vulkanik. Paragraf kelima berisi tentang waktu terjadinya gempa bumi. Buatlah ringkasan teks eksplanasi gempa bumi di atas berdasarkan gagasan umumnya. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Gempa bumi terjadi karena
pergeseran lapisan bumi, bawah bumi, dan letusan gunung yang dahsyat. Gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan gerak bumi menjadi lenting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Sementara itu, gempa vulkanik terjadi karena terjadinya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas Asia Pasifik. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tangan-tangan terangkat berat ya. Kita persilakan kelompok Fadil untuk memberikan tanggapan kepada presentasi kelompok pertama. Silakan kelompok Fadil. Menurut kami, cara menyampaikannya sudah bagus, gagasan atau ide kelompok sudah oke, presentasi disampaikan dengan jelas. Nah, itulah tadi tanggapan dari kelompok Fadil. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah semua ya, tadi kita sudah mempresentasikan, kemudian memberikan tanggapan tentang hasil diskusi teman-teman kita. Luar biasa hasil diskusinya. Nah, Pak Guru akan memberikan penguatan ya terkait hasil diskusi yang tadi mengenai gagasan umum dan ringkasan teks eksplanasi ini. Ringkasan teks eksplanasi gempa bumi ya. Gempa bumi adalah guncangan yang terjadi karena apa? Pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi ya. Gempa bumi terjadi disebabkan oleh dua hal. Apa tadi? Gempa tektonik dan gempa vulkanik ya. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi itu menjadi genting ya, menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Sementara itu gempa bumi vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Nah, kesimpulannya adalah gempa bumi dapat terjadi kapan saja ya. Namun demikian cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu seperti tempat yang banyak gunung api. Tempat yang banyak gunung api itu seperti Indonesia. Makanya negeri kita itu sering dilanda dengan gempa bumi ya, bencana alam termasuk gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir. Nah, demikianlah ya mengenai ringkasan teks eksplanasi. Nah, setelah ini kita akan mengadakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Tadi kita sudah berdiskusi dengan baik ya. Sekarang Pak Guru ingin mengulas kembali terkait tentang teks eksplanasi ini sebelum kita mengadakan evaluasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisi penjelasan terkait dengan fenomena alam. Nah, yang perlu kalian ingat, nah itu struktur dari teks eksplanasi yang aku. Ada 3 strukturnya ya. Yang pertama ada identifikasi fenomena, kita kenal sebagai pernyataan umum. Kemudian yang kedua proses kejadian, berisi tentang proses terjadinya atau proses sebab akibat ya. Kemudian
kemudian yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi berupa komentar penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dapat pula kita namakan ini dengan kesimpulan, ya, kesimpulan. Nah, baik, Pak Guru punya soal evaluasi di sini ada 10 nomor. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Silakan kita tolong kepada Nesa dan Tia untuk kembalikan teman-temannya. Oke, silakan ditulis nama lengkap, kemudian kelasnya ya. Silakan boleh mulai dikerjakan dari sekarang. Bagaimana semua? Apakah sudah selesai? Nah, luar biasa ya. Kalau begitu boleh dikumpulkan mulai di bangku untuk mengumpulkan ya. Kemudian Dinda dibantu untuk mengumpulkan. Alhamdulillah kita tadi sudah menyelesaikan soal evaluasi. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Insya Allah saya yakin hasilnya bagus karena kita sudah belajar dengan baik ya. Anak-anak sudah paham apa yang harus disampaikan dan kalian juga sudah berdiskusi tadi. Nah, kita tadi sudah berdiskusi dan semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain juga sudah menanggapi. Nah, berdasarkan catatan Pak Guru, bahwa kelompok diskusi terbaik untuk hari ini adalah jatuh kepada kelompok tsunami. Ya, untuk kelompok tsunami. Nah, Pak Guru punya hadiah untuk kelompok tsunami. Satu buah pulpen, mudah-mudahan pulpen ini bisa kalian manfaatkan untuk menulis ya. Bisa menjadi penyemangat kalian. Ya, silakan ketua kelompok tsunami, silakan Anessa untuk maju nanti dibagikan kepada teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tsunami. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan mengadakan
dulu mengenai kesan pembelajaran hari ini ya. Pak Guru minta tolong pada Via dan Ulut untuk membagikan teman-temannya lembar referensinya. Ya, kalian tulis satu kata positif mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Boleh ditulis besar-besar ya. Ya, bagaimana semua? Apakah sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan ya. Oke, kita sudah melaksanakan referensi pembelajaran. Aku akan membacakan beberapa di sini mengenai kesan pembelajaran kita hari ini. Ini senamnya bagus, mantap, enak banget video keler-kelernya. Siapa yang nulis itu? Kece, sangat menyenangkan, bagus sekali. Nah, ada lagi nulis kece. Ini ada nulis semangat. Kemudian di sini sungguh sangat menyenangkan, sangat gembira sekali. Nah, itulah tadi ya beberapa hasil refleksinya. Alhamdulillah kesan pembelajaran kita pada hari ini sudah bagus ya. Nah, harapan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menulis teks eksplanasi. Tantangan kita dalam menulis teks eksplanasi. Nah, baiklah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta ketua kelas kita untuk memimpin kita berdoa. Ya teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baiklah anakku, tadi kita sudah berdoa, mudah-mudahan pelajaran kali ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum